Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang memahami komunikasi dan keberhasilan komunikasi di dalam organisasi. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang, yaitu yang pertama yaitu Desti Ermasari, yang kedua yaitu saya sendiri, Sandi Muhammad Akbar, yang ketiga Aziza Cinhayu, yang keempat Sefnia Merianti Tampu Bolon, dan yang kelima yaitu Nadia Pratiwi. Baik, saya akan masuk ke topik yang pertama, yaitu memahami komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi adalah sesuatu yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam prosesnya, berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Semua aktivitas yang terorganisir dalam suatu perusahaan bergantung pada proses komunikasi bisnis. Ini dapat berupa apa saja, mulai dari komunikasi manajerial hingga komunikasi dengan vendor bisnis Anda. Next, Zah. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi itu ada dua, yakni komunikasi non-verbal dan komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Contohnya membaca majalah dan mempresentasikan makalah dalam suatu seminar dan lain-lain. Yang kedua itu komunikasi non-verbal, merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Walaupun pada umumnya komunikasi non-verbal memiliki sifat kurang terstruktur, sehingga sulit untuk dipelajari, seperti memahami dalam penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Contoh yang paling sederhana dalam komunikasi nonverbal ini adalah seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal. Slide selanjutnya, Zah. Selanjutnya, proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini dimulai dengan si pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Kemudian, pengirim mengubah ide atau gagasan tersebut menjadi suatu pesan, yang kemudian pesan itu akan disampaikan kepada penerima. Lalu penerima menerima pesan dan menafsirkan pesan itu. Dan terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik atau feedback kepada pengirim. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sefnia. Berikutnya yang D, munculnya kesalahpahaman komunikasi. Nah, kesalahpahaman komunikasi ini disebabkan oleh 4 masalah, yaitu yang pertama adalah masalah dalam mengembangkan pesan. Dalam pengembangan suatu pesan, sumber masalah yang sering terjadi yaitu ketika menyusun sebuah pesan. Masalah dalam mengembangkan sebuah pesan dapat mencakup antara lain munculnya keraguan tentang pesan, kurang terbiasa dengan keadaan yang ada atau masih asing oleh penerima pesannya, kemudian adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Nah, masalah yang kedua yaitu masalah dalam menyampaikan pesan. Komunikasi juga dapat terganggu karena munculnya masalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Masalah yang paling jelas di sini yaitu faktor fisik. Misalnya ketika menyampaikan suatu pesan, salah satu sound system mati, atau terdapat suara gemerisi atau suara bising. Nah, itu menyebabkan pesan yang disampaikan itu tidak diterima dengan baik. Ya, masalah yang ketiga adalah masalah dalam menerima suatu pesan. Ketika menerima suatu pesan, masih terdapat juga permasalahan-permasalahan atau gangguan-gangguan dalam menerima suatu pesan. Nah, masalah atau gangguan yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain seperti persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, sehingga mengganggu konsentrasi penerima pesan. Nah, masalah yang terakhir adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Nah,
meskipun satu pesan sering terjadi gangguan selama proses penyampaian, masalah terbesar terletak pada proses terakhir dalam menyampaikan pesan, yaitu ketika seseorang sedang menafsirkan suatu pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan. Nah, gangguan-gangguan yang terjadi dalam hal menafsirkan pesan yaitu seperti perbedaan latar belakang, arti-arti kata yang bermakna banyak, dan pernyataan emosional dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbaiki komunikasi? Nah, dalam melakukan komunikasi, ada kalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dengan kata lain, komunikasi yang terjadi tidak efektif, sehingga tidak mencapai sasaran dengan baik. Nah, untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah persepsi, yang kedua ketepatan, ketiga kredibilitas, yang keempat pengendalian, dan yang kelima kecocokan atau keharmonisan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, bila prediksinya tepat, audiens akan membaca atau menerima tanggapannya dengan benar. Yang kedua adalah ketepatan. Nah, audiens mempunyai suatu kerangka pikiran agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran. Nah, komunikator juga perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikiran audiens. Yang ketiga adalah kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator perlu melakukan suatu keyakinan bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka sampaikan. Oke, yang keempat adalah pengendalian. Nah, dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau bersifat lemah lembut. Yang terakhir adalah kecocokan atau keharmonisan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan audiensnya sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Demikian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya itu ada komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada hubungan komunikasi. Organisasi adalah kelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, atau karyawan dengan karyawan yang lain, merupakan salah satu kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada peran manajerial. Yang pertama, peran antar pribadi. Peran antar pribadi menunjukkan bahwa seorang manajer harus mampu memerankan dirinya sebagai tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Yang selanjutnya, peran informasional. Peran informasional mencakup peran pemantauan, yaitu peran yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi bawahan agar pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya itu peran keputusan. Peran keputusan mencakup 3 peran penting, yaitu peran wirausaha, peran pemecah masalah, dan mengalokasikan sumber daya, dan peran negosiator. Yang selanjutnya itu ada kegiatan pertukaran informasi. Kegiatan pertukaran informasi ini mencakup berkaitan dengan beberapa informasi, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Sebuah tujuan organisasi yang mempunyai
sebuah organisasi yang mempunyai tujuan yang baik, yang bersifat formal maupun non-formal. Untuk menetapkan satu tujuan, mereka yang terlibat dalam organisasi, baik staf manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen bawah maupun karyawan, perlu melakukan berbagai pembahasan yang serius dan cukup matang. Yang selanjutnya itu membuat dan melaksanakan keputusan. Tujuan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi dapat dicapai bila orang dalam organisasi tersebut membuat berbagai keputusan yang mendukung terlaksananya tujuan, serta mematuhi keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga itu mengukur prestasi kerja. Saat keputusan telah dilaksanakan, manajemen perlu melakukan pengukuran untuk melihat apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Pengukuran prestasi kerja meliputi beberapa faktor, antara lain biaya, penjualan, pasar, produktivitas, tingkat perputaran karyawan, dan tingkat persediaan yang ada. Selanjutnya itu merekrut dan mengembangkan staf. Jika ingin merekrut seseorang, suatu perusahaan harus terbuka, meneliti resume, dan melakukan wawancara dengan pelamar sehingga dapat ditemukan orang yang benar-benar cocok untuk menjalankan jabatan yang tersedia. Yang selanjutnya itu pelayanan pelanggan. Dalam kaitannya dengan pelayanan pelanggan, komunikasi juga mempunyai peran penting, misalnya pada bagian pengecekan kredit, tagihan-tagihan, menjawab telepon dengan konsumen, maupun penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaduan dari konsumen. Yang selanjutnya itu negosiasi dengan pemasok. Untuk mendapatkan harga produk yang baik, manajemen dalam suatu perusahaan perlu mengadakan negosiasi baik dengan pemasok maupun dengan pemberi pinjaman. Setelah mendapatkan bantuan dana yang diperlukan, mereka harus secara rutin memberikan laporan perkembangan perusahaannya kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya itu memproduksi produk. Untuk menuangkan ide atau gagasan mengenai produk baru, kemudian menempatkannya dalam proses produksi, sampai akhirnya menjadi produk yang siap dipasarkan dan diperlukan komunikasi. Yang terakhir itu berinteraksi dengan peraturan yang ada. Komunikasi bukan saja terjadi dalam tubuh perusahaan, tetapi juga perusahaan dengan pemerintah. Sebagai wakil masyarakat, pemerintah sudah seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itulah pemerintah menyusun peraturan yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat luas dari tindakan sewenang-wenang perusahaan. Yang selanjutnya itu pola komunikasi. Bagi perusahaan berskala kecil yang hanya memiliki beberapa karyawan, penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada karyawan tersebut. Lain halnya dengan perusahaan besar yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan. Penyampaian informasi kepada mereka merupakan suatu pekerjaan yang rumit. Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal dalam struktur organisasi garis, fungsional, dan matriks akan tampak berbagai macam peringkat atau peringkat masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan berwenangnya. Dalam proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahan maupun manajer ke karyawan, pola transformasi informasinya dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, dan keterbatasan komunikasi formal. Yang kedua itu saluran komunikasi informal.
Bagan organisasi formal akan dapat menggambarkan bagaimana informasi yang ada ditransformasikan dari satu bagian ke bagian lainnya sesuai dengan jalur hierarki yang ada. Namun dalam praktik, struktur garis dan kotak-kotak yang tergambar pada struktur organisasi tidak mampu memecahkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi. Komunikasi informal dalam suatu organisasi tidak dapat dielakkan. Jaringan ini dapat pula digunakan oleh manajer untuk memonitor para karyawannya dalam melakukan tugas-tugasnya. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam satu organisasi tanpa mempedulikan hierarki jenjang, pangkat, dan jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan cara mengelola komunikasi. Nah, pada cara mengelola komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu penanganan pesan-pesan rutin dan penanganan krisis komunikasi. Penanganan pesan-pesan rutin dalam organisasi besar pada umumnya, volume pesan-pesan atau yang tertulis lebih banyak dalam organisasi berskala kecil. Tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan manfaat dari kegiatan komunikasi dengan biaya tertentu. Untuk dapat memaksimumkan manfaat, meminimkan biaya tersebut, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Nah, dalam suatu organisasi mungkin terdapat jumlah memo yang berlebihan dan tidak berguna, dan juga banyak pertemuan atau rapat yang sia-sia, mencapakan waktu dengan percuma, dan tiada hasil yang berarti. Jenis-jenis komunikasi tersebut perlu dievaluasi dan memperoleh perhatian yang seksama. Berapa lama pesan harusnya dapat menghapus, pesan-pesan cukup disampaikan lewat telepon, menjawab pertanyaan lewat memo, berapa banyak surat yang harus dibuat, berapa banyak surat yang harus disiapkan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dapat membantu organisasi dalam mengatur waktu dan uang. Kemudian, sebuah instruksi yang jelas. Nah, sebuah instruksi yang jelas dapat menyebabkan kesalahan macetnya komunikasi. Mungkin dapat dibebankan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Namun hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab khusus untuk membuat setiap orang dalam organisasi mempunyai tanggung jawab khusus. Sebuah instruksi yang jelas, kesalahan yang menyebabkan macetnya komunikasi mungkin dapat dibebankan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Namun hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab khusus untuk membuat setiap orang dalam organisasi tahu apa yang harus dilakukan. Manajer yang sekaligus sebagai komunikator juga perlu selalu mencari pesan, karena kebutuhan perusahaan yang terus berkembang secara dinamis mempengaruhi setiap pesan. Di samping itu, manajer juga harus tetap berkomunikasi dengan stafnya secara keseluruhan untuk menjaga hubungan dengan anggota staf dan untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap perkembangan suatu pesan. Kemudian yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Dalam suatu organisasi dapat menjamin bahwa manajer mempunyai kepercayaan bahwa orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Hal ini penting karena seorang manajer harus mendelegasikan beberapa pekerja komunikasi kepada orang lain. Seorang manajer harus berdiri untuk melakukan ulang setiap pesan dengan gayanya sendiri, tentu akan merepotkan semua pihak dalam organisasi. Dan yang terakhir itu melatih tugas. Seorang yang memegang pensil tidak otomatis menjadi penulis yang baik. Seseorang yang memiliki suara yang menarik juga tidak otomatis akan menjelaskan sesuatu dengan jelas kepada khalayak atau audiensnya. Namun, penulis atau pembicara yang tidak memiliki bakat dapat menjadi penulis dan pembicara yang baik melalui latihan yang teratur dan terancang dengan baik.
Oleh karena itu, suatu organisasi yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan komunikasi bagi orang-orang yang pekerjaannya atau tugasnya berhubungan erat dengan masalah komunikasi. Pelatihan ini mencakup referensi gaya yang falsafah komunikasi. Komunikator juga dapat meningkatkan dan memperlancar kemampuan berbahasa dan keterampilan presentasinya, sehingga komunikasi bisa menjadi lebih baik dan lancar. Dan yang poin kedua, 2. Penanganan krisis komunikasi. Mengelola arus pesan-pesan bisnis dari hari ke hari suatu hal yang baik, tetapi tes keterampilan komunikasi yang sebenarnya adalah pada saat muncul dalam komunikasi dalam suatu organisasi. Semakin menanggung tantangan atau risiko yang harus berada, semakin tinggi kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan. Sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya nanti di tempat yang telah disediakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.